Kalau dilihat kasat mata gini, kita bisa bilang ini mirip banget, hampir mendekati asli lah. Mirip banget sama asli. Besi ininya tuh tipis. Oh, ketebalan besinya ya? Ketebalan besinya. Oke. Tapi ini bagus banget sih, kalau palsu ya. Kuncinya sih menurut gue palsu banget. Menurut gue sih nggak asli. Kalau misalnya Uya bandingin punya aku sama ini, aku bisa jamin 100% ini barang aku asli loh. Ada apa sih ya? Ada telur? Wah, ini lebih enteng, Mbak. Yang harus Uya perhatikan, carvingnya itu. Ini kayaknya lebih dalam grafirnya, lebih jelas, lebih tegas. Ini halus banget. Ya garisnya, ya perhatiin ya, bentuknya kayak gimana? Di ke atas. Ada beda nggak? Ini ada topinya. Ceneng nggak? Iya nih, Hermesnya polos aja E-nya. Lebih numpuk di atas itu, iya. Dan bukan garis tapi lebih Ke titik. Ini yang nyata banget sih ya. Ya. Kalau punya Kiraya pasti asli. Kalau saya aja ngomong nih palsu. 3, 2, 1, close the hordeng. Hordeng. Waduh. Oke, sekarang kita akan mengecek keaslian dari tas Hermes yang diberikan MZ ke Mbak Puput. Ada Dennis dari Dance Looks Closet ya. Iya. Instagramnya ini. Kalau mau beli-beli tas-tas dari Eropa, tas-tas branded, Iya. harga terjamin dong. Iya dong. Dan terjamin harga asli ya? Asli, ada Iya. bondnya, Iya. asli dari butik dan harga first hand. Oh, harga persen ya. Nah, karena sekarang kan banyak juga tas-tas branded yang kelihatannya asli tapi ternyata enggak gitu. Bener nggak sih? Jadi kayak asli banget gitu. Oh ya banyak. Tapi tetap lah. bisa dibedain kan? Bisa dibedain untuk kalau biasanya bisa banget dibedain kalau tas palsunya itu kualitasnya tuh nggak terlalu bagus. Tapi kalau yang super kalau yang super banget biasanya kita harus pegang. nggak bisa lihat foto doang, nggak bisa video, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada beberapa autentikator yang sudah registered yang mereka bisa kayak ngelihat ini tas asli atau palsu. Otentik apa enggak? Otentik atau enggak. Tapi itu pun juga nggak bisa 100% serta-merta benar gitu. Karena pernah juga ada kejadian yang dibilang palsu ternyata asli, yang dibilang asli ternyata palsu. Jadi Emang segitu miripkah barang palsunya sampai susah dibedakan? mirip banget. Oke, akhirnya celahnya di mana? Celahnya biasanya kita pegang, kita cium, kita lihat beratnya, dan biasanya gini karena kita udah biasa megang barang, jadi kita ada feel-nya juga. Oh, gitu. bisa tahu, bisa ngerasain bisa ini asli ngerasain gitu. Kita kan karena udah misalnya udah kayak puluhan kali atau ratusan kali megang barang asli, begitu kita ngeliat yang palsu kan langsung tahu dong. Oke. Gitu. Gue pengen lo di sini memberikan opini atau publik, memberikan opini ya, pendapat lo, asumsi pribadi lo, tas yang di dalam sini asli apa palsu? Oke, boleh. Terserah. Lo jangan terpengaruh sama gua. Lo harus lebih objektif mungkin. Iya. Kalau ini asli bilang asli, menurut lo ini ada yang mengkhawatirkan atau mencurigakan, bilang apa? Iya. Oke? Oke. Jadi kita mulai dari kardusnya dulu. Kalau kardusnya apa yang lo lihat? Tas ini adalah tas yang diberikan MZ ke Puput ya. Dari kardusnya dulu deh. Kardusnya sih asli ya. Tapi kalau kardus kelihatannya asli. Beratnya juga sama. Ininya juga bagus banget. Ini sih terlihat asli ya. Iya. Satu. Kalau dari tulisannya apa nih? Nah, kalau stikernya ini Apa yang ada di dalam sini? seharusnya tas yang di dalam sini itu adalah tas Birkin, kulitnya Epsom, yaitu kulitnya yang kayak kursi gini. Kayak kursi gini, oke. Warnanya itu gold itu. Coklat berarti. Kalau ya gold itu nama warna Hermes. Nah, kalau warna yang kita lihatnya itu warnanya kayak coklat, kayak susu lah, coklat susu. Coklat susu. Oke. Harusnya dalam sini ya. Harusnya di dalam sini. Kita buka, tapi yang di dalam sini ternyata warnanya warna pink. Oke, berarti nggak matching. Nggak matching antara dus dengan
tas. Tas. Oke, ada bonnya segala macam. Coba kamu lihat dulu. Berarti ini bahan kayak gini ostrich ya? Ya. Yang kayak bentol-bentol begini ya? Mm-mm. Nah, kalau dari pendapat gue sih ya, ini nih halus banget. Halus tuh artinya apa nih? Bikinannya halus. Jadi apa ya? Kalau dilihat kasat mata gini, kita bisa bilang ini mirip banget, hampir mendekati asli lah. Kalau kasat mata nih? Kalau kasat mata. Oke, coba didetailing deh. Dari apanya? Dari bahannya berarti ya? Dari ukurannya nih 30 udah nih ya? 30. Ukurannya pas sama. Jahitannya juga Wah, kacamata Doraemon. udah plus. Udah tua ya? Jahitannya ini juga rapi banget. Ininya juga persis sama kakinya. Oh, jangan asli guys. Nah, ini apa ya istilahnya, liningnya juga rapi banget. Lining itu apa berarti jahitannya? Ini jahitan, ini lining pinggiran. Oh, pinggirannya. Ininya juga bagus banget. Tapi kalau menurut aku, ini tuh kurang berat untuk kulit ostrich, satu. Kedua, biasanya kulit ostrich itu lebih kaku. Oh, lebih kaku. Ini kenapa lebih lemas gitu? Ini kayak lebih lemas. Tapi ini bagus banget. Ada stemnya. Oke, stemnya berarti Stem Y. tahun-tahun baru ya? Tahun baru. Masih udah tahun 2020-an nih ya. Iya. Terus apalagi ya? Ini sih bagus banget, dalamnya juga rapi banget. Asli nih kayaknya berarti ini. Asli guys, ternyata tasnya MZ. Resleting dalamnya juga halus banget. Resletingnya halus banget. Terus grafir Hermes di resletingnya juga asli banget sih, ini mirip banget sama asli. Mirip banget sama asli. Belum tentu asli, tapi udah mendekati asli berarti ini. Kan Puput janji loh, misalnya ini asli bakal buat gue loh nih. Ini untung gede dong, 500 juta nih. Soalnya yang punya tasnya bilang kalau ini asli mau dikasih ke gue. Ayo, bisa lo jual dong. Iya, dan boleh buat ngeganti kerugian-kerugian yang lain katanya. Wow. Atau janjian Puput ngejebak gue nih, dia udah tahu nih nggak asli. Nah, woi asli ternyata Mbak Puput. Nah, terus ini besi ininya juga, kalau menurut pendapat gue, ini tuh agak tipis besi ininya. Apanya nih? Coba lihat ke depannya. Besi ininya tuh tipis. Oh, ketebalan besinya ya? Ketebalan besinya. Oke. Tapi ininya sih halus banget. Dari segi warna juga sama persis seperti asli. Nah, kalau untuk grafir di Hermes sini, itu Hermes di sininya. France ya? Iya. Hermes Paris ya? Paris. Iya. Ini fontnya sama persis, halus banget juga buatannya. Tapi memang terlalu halus sehingga Kurang dalam ya? kurang dalam. Tapi ini bagus banget sih. Kalau palsu ya. Oke, kalau misalnya palsu ini bagus banget. Kalau ini asli mungkin nggak? Bisa. Bisa asli guys. Mbak Puput pasti menyesal. Kecuali, nah tapi Ditipu 100 juta dapat 500 juta kan? jadi bisa. Tapi ya ini kan pendapat pribadi ya. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin lagi, mungkin bisa nanya sama Baba Baby Di luar negeri dong. di luar negeri. Tapi ya kirim foto dan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Dia itu mendekati 100% lah untuk bisa akurasinya. Tapi dia juga pernah salah, jadi nggak bisa jadi Dibilang pegangan juga. Tapi daripada ngirim foto bukan lebih apa ya? Lebih akurat kalau di film ngelihat untuk orang yang expert ya. Kayak lo kan ya kehidupan lo udah Hermes tiap hari kan? Nggak expert sih, tapi udah biasa pegang. Udah biasa pegang. Pernah dapet barang palsu nggak lo?
Barang palsu Hermes megang belum pernah. Tapi kalau yang KW-nya bagus banget ya, megang tuh gue belum pernah. Tapi kalau kayak ngelihat di video di mana gitu kan, atau pedagang yang jual tas palsu dan emang mereka mengakui bahwa itu tas palsu, gue ngeliat sih bagus banget, halus banget juga. Karena mereka kan khusus beli tas terus di copy plek-ketiplek sama persis gitu. Jadi bisa 90% lah. Oke, jadi dari bahannya sekilas lo bilang ini halus banget. Halus banget. Tapi yang bikin lo nggak yakin adalah tadi kulitnya lemas. Untuk ostrich ya. Terus ketebalan besi, kurang berat. Ketebalan besi, terus sama grafir ini loh, Hermes, Parisnya, Paris kurang dalam. Sama ini apa nih tadi? Baut. Oh ya, baut ini nih, bentol-bentol ini, bentolan ini. Bautnya. Terlalu apa? Terlalu kecil ya? Terlalu kecil dan kurang keluar ya? Kurang keluar, iya. Gitu. Tapi sama ini bahan ostrichnya nongol-nongol nih, cacar-cacar ini, bentol-bentolnya. Sebenarnya tergantung, mereka kan nggak mungkin bisa sama persis ya, karena kan setiap handmade produksi, setiap produksi itu nggak akan sama. Dan ini udah melewati segala macam proses kan, nggak mungkin bisa ada yang apa namanya sama persis gitu. Terus ini sih jahitannya bagus banget, persis sama seperti Hermes asli. Jadi lo bisa bilang ini asli apa nggak menurut lo, gue tanya nih, sebelum gue kasih bonnya nih? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa apa? Kalau dari sini aja ngelihat, gue nggak bisa bilang ini asli apa palsu. Oke. Bisa gue anggap ini asli. Oke, Bon. Nah, kalau dari Bon, ini sih menurut gue Bonnya palsu. Wah, lo kenapa? Kertasnya lebih tipis. Ini nih, apa ya, printannya ini kelihatan banget, printan apa ya, bukan printan Hermes sih. Gua ada contoh. Epson, HP. Gua ada sih Bon yang asli, jadi bisa kayak di compare apple to apple. Nah, kalau ini Bon gue beli sendiri, jadi Bon asli nih. Bon asli. Coba dari size-nya coba kita lihat. Dari size-nya Bon yang untuk ini lebih besar. Lebih besar berapa mili lah. Oke, kita lihatin guys ya. Bonnya yang depan nih bonnya Dennis. Bon asli ya. Lebih kecil. Yang punya tas dari MZ ini, yang di belakang dia lebih besar ya. Ya, di belakang nih. Ukuran lebih besar tuh. Nah, apalagi yang bisa membuat lo bilang nih Bon ini palsu? Jadi ketebalan kertasnya. Dan Hermes itu apa namanya, bertahun-tahun, setahu gue ya, dari tahun 2013 gue megang tas dan banyak yang Hermes. Dia nggak pernah ganti kertasnya, selalu begini. Oke, kaku gini ya. Ketebalannya begini. Nggak lecek kayak gini, nggak lemas gini. Ya ini bisa dilecekin juga sih. Tapi nggak lemas gini kan? Oke. Sama warnanya. Jadi kalau ini nih warnanya hitam, printannya. Ini warnanya coklat yang asli. Oke, lo pegang yang asli ya? Gue pegang yang Bon palsu nih. Tulisan Hermesnya kalau kita lihat yang asli lebih muda ya. Coklat kayak lebih abu-abu coklatan ya, muda ya. Muda. Sementara yang ini, yang palsu ini lebih hitam, lebih gelap. Kelihatan? Kelihatan nggak, Bas? Oke, baliknya? Baliknya juga sama ya? Baliknya juga sama. Ini tulisannya warnanya coklat. Yang ini lebih gelap ya? Coklat abu-abu lah ya. Ini hitam ya? Ini hitam. Oh, itu kan coretan kita yang nyoret. Supaya apa? Jadi supaya apa nih dicoret-coret? Ya kan satu harganya. Kita kan biasanya nggak mau, bukan nggak mau sih, tapi ya sih nggak mau. Nggak mau orang tahu. Iya, kita belinya harganya berapa? Karena kan pasti kita naikin lah. Itu satu. Buat jual lagi ya, ke seller yang lain. Ya. Terus kalau dari yang di atas ini kan nama pembeli, itu juga pasti kita coret nama pembeli.
Jadi kalau gue sih pribadi biasanya yang gue coret itu nama, alamat, kan kita juga nggak mau Iya. alamat kita kelihatan sama harga. Harga. Oke, berarti dari Bon udah pasti palsu nih. Menurut gue sih palsu. Palsu. Oke, dari tas lu nggak bisa bilang ini asli, nggak bisa bilang Nggak palsu. Tapi yang mencurigakan hal-hal tadi ya. Iya. Dari bahannya kok lemas, beratnya Iya. beda, ketebalan ini. Jadi Dari- kalaupun Hah? misalnya ini palsu yang bagus banget menurut gue. Palsu yang bagus banget. Kalau emang ini palsu, Iya. misalnya palsu. Gembok. Oke, gembok. Ini gemboknya juga bagus banget sih. Seperti asli, beratnya juga berat. Tapi coba kita lihat kuncinya. Terus bisa dibuka nggak? Oh, nah ini kalau kuncinya sih menurut gue palsu banget Palsu banget. kuncinya. Kenapa palsu banget? Karena warnanya kayak emas 24 karat banget gitu Oh, loh. mas yang kuning-kuning gonjreng. Kuning-kuning Seharusnya, mas-mas jamet ya? ya seharusnya emasnya nggak kayak gini dan ini ada oksidasi. Mana? Oksidasi itu maksudnya? Oh, ini ya perubahan warna ya, kayak warnanya berubah ya? Kalau kuncinya Hermes nggak mungkin berubah. Dia akan berubah warna aja kayak gimana ya istilahnya? Memudar sedikit gitu. Memudar. Tapi nggak berubah kayak begini. Oh. Nggak oksidasi. Jadi ini Biasanya ya. kunci ini menurut gue sih palsu. palsu. Coba bisa dibuka Menurut nggak? gue. Bisa. Bisa dibuka. Oke. Gitu. Oke, jadi kunci ini palsu. Oke. Kalau dari kunci palsu, bon palsu, kecurigaan-kecurigaan yang lain yang di sini, menurut lo ini asli apa palsu? Opini lo aja. Ya kalau logika sih ya menurut gue sih nggak asli. Tapi biasanya kalau gue pasti gue akan bawa tas ini ke beberapa seller lain juga. Buat Jadi, perbandingan. buat bahan perbandingan. Dan gue nggak akan bilang ke mereka ini asli atau palsu. Jadi gue akan bilang boleh tolong cekin. Menurut lo gimana? Iya, jadi kita ada bisa tukar pikiran lah gitu. Iya. Ya udah, guys, kita akan coba lagi, cek lagi. Ini kalau bisa ada yang mirip sama-sama ostrich, kita akan bandingkan apple to apple. Dalam rangka mencari cuan 500 juta. Oke guys, sekarang kita mau ngecek lagi tas Hermes yang dikasih MZ sama Puput yang dibilang katanya pernah dipakai Vanessa Angel. Gue masih pengen mengecek keaslian tas ini palsu apa asli. Ya, kemarin kita udah ngobrol sama Dennis dari Dance Closet. Ini kita ada di FV Raya Luxury. Mudah-mudahan ada tas yang Ostrich 30 Birkin yang asli, yang kita bisa apple to apple bandingin langsung. Ya, gue udah berdoa ini mudah-mudahan asli guys. Jadi kan kalau asli gue untung guys. Ya tas ini harga 500 juta, gue ditipu 100 jadi untung 400 kan. Oke, let's go guys. Kita lihat tas MZ ini asli apa palsu. Ketemu lagi. Ada, wah, Uya boleh oleh-oleh. Iya, aku mau jual tas, Mbak. Mau jual Uya tas. ganti profesi. Uya. Mau jual tas Hermes istri aku. Boleh nggak, Mbak? Ini jual di bawah harga pasar deh, coba lihat dulu, Mbak. Kok bisa dibawa harga pasar? Ini nggak apa-apa. Jadi takut membukanya nih. Iya, tolong Mbak, coba dilihat dulu nih. Ini Birkin 30. Birkin 30 Epsom ya. Oh, Epsom. Kulitnya Epsom, tapi dalamnya bintik-bintik, Mbak, ostrich. Salah kardus kayaknya, saya salah kasih kardus. Kayaknya saya kardus ya. Ini aku yang buka ya? Iya. Wow, warnanya Iya. cantik sekali. Iya. Emang cocok nih buat istri kesayangan. Iya, ostrich, Mbak. Tapi ini nggak cocok ya, Mbak ya? Iya, Ini tuh, lihat. harusnya Birkin Tolong Epsom. di zoom ini kenapa boxnya ini ya? Salah kayaknya, salah ini Oh, punya. atau yang jual bisa jadi punya banyak. Oh, salah Tuh. ketuker ya? Iya, Ini boleh lihat ininya nggak? Apanya? Oh, itunya ya, bonnya, resipnya. Ininya bener nggak? Uya mau jual berapa? Ini prasarannya berapa sih, Mbak? Ini stemnya Y. Y 2020. Kenapa? Kok? Aku lihat ini kan ada speknya. Uya Iya. bisa baca Apa? ini nggak? Bisa, iya. ya. Ini size-nya. Saffron ostrich jenis kulitnya, Yes, ostrichnya. yes. Ini warna Terequite itu warnanya pink Iya, ini, iya. ya. Tere. Terequite. Apa tuh? Cuit. Cuit. Iya, suka Uya nggak apa-apa. Iya. Jadi Uya mau jual berapa? 350 lah, Mbak. Stem Y nih, stem Y 2020. Bisa. Boleh dong, masuk harga. Hah?
Masuk harga. Nanti kerdusnya aku cari deh. Dashback-nya nggak ada tapi Mbak. Tapi aku harus gini ya, kalau di Eviraya, Iya. setiap orang yang jual barang, Iya. itu udah benar ya datang. Terus barang, aku cek and recheck dulu. Boleh. Ada yang sama nggak di sini ostrich juga? Ada? Oh boleh, apple to apple aja Mbak, bandingin. Oh gitu. Iya. Mau sekarang ya bandingin Boleh ya? dong. Nggak apa-apa barang ya aku bandingin. Nggak apa-apa. Tapi kok kayak Mbak Evi kayak nggak yakin sama barang saya? Nggak. Tadi soalnya pas giniin goyang kayak ada yang aneh tadi Ya, Mbak. itu maksudnya gini-gini tuh kan kalau mahal tuh kan orang Iya. pegang kan. Iya. Gitu. Nih, Iya, ini punya aku. Oh sama dong. Ostrich. Sama nggak? Sama persis Mbak. Ini apa ya? Oh ini tadi. Aduh kaget. Ya, Kenapa? Kenapa Mbak? Tinggiannya Mbak? mungkin meja gue yang ini ya. Saya mulai deg-degan nih Mbak. Saya ini istri saya katakan, jangan istri saya ketipu nih. Enggak sih, Uya lihat sendiri deh. Tuh. Kenapa punya Mbak berdiri kokoh ini lenyok-lenyok Mbak ya? Lemes banget ini Mbak ya? Ini punya aku stamp M ya. Oh stand M udah lama dong berarti? M itu 2009. Oh berarti udah 11, 12 tahun, 13 tahun? Kalau ini refer to receipt 2020. Jadi beda berapa tahun? Beda 11 tahun? 11 tahun. Tapi kenapa 11 Ini tahun kalau itu punya- lebih, sorry Mbak, lebih apa ya? Mungkin kita lihat sisi belakangnya ya. Oke. Silakan. Mungkin bisa lebih. Oke. Mbak kelihatan tinggi ini. Kenapa tinggi yang pink ya Mbak? Di sini ya sistemnya kalau misalnya gini, ini aku mau sampaikan ke Uya. Aku tuh Iya. Mbak mau ngomong apa? Ada apa adanya Mbak? Aku siap Mbak. Bukan. Aku tuh paling seneng sama customer, klien yang kritis kayak Uya gini. Iya. Kok nanya tingginya kenapa? Lalu shape-nya kenapa? Tapi tidak ada judgement ya. Oh iya, nggak apa-apa. Aku, masing-masing kita punya mata, lalu Uya bandingkan. Iya apple to apple compare lah. Kan harusnya kan ibaratnya sama-sama Birkin 30, sama-sama ostrich harusnya nggak mungkin beda size kan? Beda saya sih ya enggak lah, pasti 30 Pas- sama. iya, Kalau tinggi kita pun pasti sama kan? Sama. Iya. Sebenarnya bagaimana kita membedakan barang ini Iya. di internet, di sosial media itu udah banyak banget. Mungkin udah puluhan ribu ya Iya. informasi tentang itu. Tapi kadang-kadang memang benda ini susah dibandingin. Kecuali kita apple to apple kayak gini nih. Iya. Nih, kalau misalnya Uya bandingin punya aku sama ini, aku bisa jamin 100% ini barang aku asli loh. Karena aku dari 2008 jualannya hanya asli. Aku nggak punya Berarti lain. yang ini? Dan ini, Yang ini? aku nggak tahu, Uya paling sendiri. Wah Mbak kayaknya mau ngomong sesuatu cuman nggak enak sama saya nih. Bukan, karena gini, statement Iya. asli atau nggak asli itu hanya Hermes Pusat yang bisa ngeluarin. Oke, tapi kalau bandingin Atau apple to ada- apple ini, Mbak bilang yang punya Mbak Evi asli. Oh ya punya aku asli dong. Yang ini asli nggak? Aku mau nanya. Karena semua yang aku display di sini itu asli. Ini asli nggak? Aku tanya. Bilang komen ya. Terima kasih aku bilang. Oh iya, tapi kalau Enggak gini, Oke, bukan iya. no comment berarti aku kan enggak ya benar. profesional ya. Iya. Profesionalismenya aku. Karena dibandingin nama yang asli, ini udah pasti asli. Iya. Ini kok ada beda? Mungkin kenapa gitu? kan kita belum selesai investigasi Oh ya, ya. oke, investigasi lanjut. Oke. Dari tinggi udah beda Mbak. Deg-degan Nah, saya Mbak. ini ada berapa mata ya? Ada. Oke. Enggak, iya. Ya kita harus fair, karena saya berharapnya asli Mbak, berharap Mbak. Karena ini adalah mata pencarian saya sekarang nih Mbak. Sekarang ada yang bantu aku enggak? Uang saya nih. Ini sama-sama kosong. Sama-sama kosong ya. Sama-sama kosong. Wah ini kayaknya mau berat nih. Ini ada apa sih ya? Ada telur? Ya apa? Wah, ini apa? Sumpah gua nggak tahu. Sabu tadi malam gua nggak lihat. Nggak tuh. Udah bolong telur. Taruh sini ya. Nah, sekarang sih Aneh loh. Kemarin kita ngeliat ngebuk-ngebuk tas ini nggak ada telur loh. ada yang bisa ngebedain Ada. enggak nih? Udah lah yang bedain. Aku ya, coba dari aku ya. Aku nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku pinjam sarung tangan. Boleh Mbak. Boleh deh. Soalnya kan takutnya Iya. ini yang punya Tas ratusan juta ngeri nih soalnya. iya bekas tangan dia yang Iya. itu loh. Tanganku yang mulus Yang ini. kurang indah. Iya benar. Mbak tahu aja tangan saya burik Mbak. Saya udah dibilang sama Bang Rasman bukan artis, dibilang Pak Evi burik gitu kan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan cukup ya. Iya nggak apa-apa deh. Jadi Nasib jadi uyak-uyak.
Jangan-jangan Mbak Evi temannya Bang Rasman ya? Siapa sih? Hah? Nggak tahu Bang Rasman? Ini Pengacara nggak tahu Mbak Evi? ini cakep banget ya. Hah? Iyalah, saya biarpun bukan artis saya burik tapi jam saya asli Mbak. Soalnya ada orang Mbak pengacara dulu seringnya pakai jam RM palsu Mbak, Richard Mille palsu. Yang maksud juga. Ngeri kan? Iya coba ini. Coba. Oke, pegang tas Gucci asli gua. Artis kok tasnya. Wah, jualan nih kayak gua. Jualan nih Mbak Evi nih. Jangan sedih murah ya. Wah. 9 juta doang. Iya, bungkus lah ya buat kalau lo lagi bosen lu mau ke Polda lu pakai gini. Mau ke Polda pakai ini. Mbak, tawarin sama pengacara yang sono aja Mbak, biar dia pakai Gucci ya kan. Oke, dari saya Mbak ya. Silakan ya, lu mau ngecek dulu cakep banget ini. Bandingin Kita dari bakal bobotnya dulu ya. Oh, bobotnya. Aku udah ajarin. Nah, coba. Ada beda nggak? Atau lu nggak bisa? ini lebih enteng Mbak. Sama-sama kosong nggak? Kosong. Ini enteng ya? Oke. Iya. Oke. Terus Terus biasanya kalau coba ajarin Mbak. di internet itu Iya. ada 5 unsur ya. Apa aja? Yang pertama tulisan ini. Iya, Hermes Bakal. Prancis ya? Iya. Hermes Paris. Itu yang harus Uya perhatikan itu carvingnya itu apa namanya? Emboss apa grafir. Grafirnya. Iya, grafirnya itu pasti hurufnya sulit sih disamain. Kalau kita Oke. pakai jasa itu. Sekilas aku udah tahu nih. Oke. Ini kayaknya lebih dalam grafirnya, lebih jelas, Oke. lebih tegas. Ini halus banget. Coba cek. Tapi Mbak. ada juga yang nggak asli lebih dalam loh ya. Oh, yang nggak asli lebih dalam. Mungkin Ada. malah lebih kasar ya? Iya. Lebih kasar. Lebih tapi hurufnya coba Uya praktikkan dengan sama misalnya Uya patokannya itu huruf biasanya huruf E-nya. E-nya. Oke. Perlu kaca pembesar nggak? Boleh, Pak. Jadi hurufnya itu biasanya di E aksong di atasnya itu ya. Di E yang nomor huruf kedua. Ya, yang ada aksongnya itu ya. Coba ya. Aksong apa sih, Mbak? Itu garis. Aduh, harus sedikit. Oh, ini nih Hermes. Nah, oke. Yang sebelum huruf S ya? Oke. Itu ya garisnya. Dia perhatiin ya. Bentuknya kayak gimana? Di ke atas. Ya. Memori ya, oke. Gini. Ada beda nggak? Garisnya. Ini malah nggak kelihatan garisnya, Mbak. Ya, itu Mata gua ya. Maksud gua gitu. Oh, iya. Jadi supaya kita fair. Iya. Aku ambil Hermes satu yang lagi lain, ya. iya. Nih. Kelihatan kan, Den? Nah, lu bandingin lagi sama ini tadi. Kelihatan nggak? Iya. Ada bedanya nggak? Lu jadi ya. Iya, benar. Benar, ada huruf di atas huruf E-nya ada garisnya. ada garis gitu. Dan nyata kan? Nyata. Saya gua nggak punya yang sama dengan ini lagi ya. Maaf. Jadi Ya, tapi Ya. dia sama bakal. Dia Iya. bakal namanya. Apa namanya kayak gini? Bakal kan? di dalam Oke. di dalam ilmu perbandingan kan 2:1 ya. Oke, jadi ini huruf E-nya jelas beda ya. Nggak tahu, mungkin limited mungkin nggak Pak? Mungkin versi very limited yang benar-benar hanya dibuat oleh satu orang Kalau untuk kalau itu gue belum dapat tuh ilmunya. Iya. Minimal gue belum tahu apakah limited terus E-nya begini gitu. Ya mungkin Bisa aja ilmu gue terbatas ya. mungkin Prancisnya perapatan Ciamis mungkin. Iya. Oke, itu satu. Lagi, oke. Oke. Kalau dari yang tengah ini, Mbak, yang kotak. Gue tuh pengen yang stamnya tuh mirip-mirip gitu. Oh, stem akhir ya, stem akhir ya. Ada tapi ini si Kronstong gue ini. Nggak apa, tapi kan minimal kan tulisan bakalnya kurang lebih sama nggak? Enggak, Kronstong kan yang H itu Iya, hal gede. Nggak bisa. Dia harus Kelly atau enggak Birkin. Ini ada tapi nggak silver, nggak gold. Oh, tapi minimal E-nya hampir mirip, Mbak, harusnya. Iya. Lebih ini. Coba sama kan? Mana? Iya. Di atas Ya. E-nya ada Ya ada kan? topinya, centeng garis gitu ya. Ini tipis banget ya, nyaris nggak kelihatan. Iya. Oke. Mungkin paling lebih mahal kali ini ya. Biasanya lagi ya. Iya nih, Hermesnya polos aja E-nya. Mungkin yang cewek kali ini yang cowok ya. Loh, Gak ada garisnya. Gak ada garis E-nya, ada tek. Kalau Hermes kan yang E-nya kan Ya sebelum S ada E-nya ada tek gitu. Ada tapi menurut aku sih tipis ya. Apa Tipis. gue yang ini ya? Atau mungkin kegesek dahan kali, Mbak. Posisinya ya nggak pas ya. Iya. Dia kena ke itu kan. Iya. Emang Oke. di situ. Oke, itu. Iya, oke. Cukup
kelas 1 ya. Ntar ya pintar jualan, gue kalah deh ntar. Justru ini saya mau bingung, Mbak. Saya artis udah nggak diakuin. Pengacara yang bilang Uya tuh bukan artis. Saya mau ngapain? Saya mau jualan tas, Mbak. Iya. Cuman tas asli. Jual mobil kena tipu. Iya, benar. Aduh. Biasanya Apalagi? ini, yang kedua ini huruf sininya. Oh, iya tulisan Hermes yang di sini. Coba, Kenapa, ada Mbak? perbedaan nggak? Kadang-kadang agak sulit dibedain. Tunggu ya. Ya boleh pakai kaca besar dulu ya. Kayak ngeker berlian ya berarti. Emang. Nah, Dah. ya benar nggak yang aku maksud? Iya, iya. Iya. Dia lebih numpuk kan ini. Lebih numpuk di atas itu, iya, iya. Dan bukan garis tapi lebih Tet- ke titik. ke titik, ya. iya. Oke, sama ya. Sama, oke. Dan dua kan? Oke, dua. Iya. Dua. Memang yang paling krusial sih sebenarnya Di situ. Karena kalau lihat kulit Sama-sama kulit nih pasti ya? sama. Sekilas ya. Iya. Oke, kalau lihat kulit, ada perbedaan nggak? Ostrich asli nggak? Kulit dari kulit sapi soto Nah, ostrich ini nggak? agak susah, jujurnya agak susah. Susahnya itu kenapa? Ini kan stam. Stam Y, ini stam M. Ini stam Y ini kan 2020, which is ini baru 2 tahun ya. Iya. 2 tahun itu kan memang bisa dia masih shape begini. Iya. Apalagi mungkin si ibu jarang pakai. Ada ya ketemu lagi nih ya. Iya, apa nih? Barusan ngomong jadi agak Oke. agak fokus. Ini Oke. nih lihat ininya ya. Si ini jadi gini. Iya. Aku mau ajarin Uya satu hal Iya, ya. iya. Aku ambilin lagi si Pinter nih gue nih guys. Pintar banget. Ini juga berharga loh guys buat kalian yang mungkin kalian belum mampu beli tas sekarang, tapi nanti kan kalian akan mampu beberapa tahun lagi. Ini kalau dia silver, nih silver, Yes. dia nggak ada kotak di samping kanannya itu bawah. Oh iya, abis Paris ada kotak ya? Ya itu gold. Gold, Biasanya. iya. Abis S, Hermes. Kalau silver, buckle-nya ini, Iya. kalau palladium gini, dia nggak ada kotak setelah huruf S ya. Abis Paris ya, abis Paris. Tapi kalau gold ada, ya. Ini ada. Ini ada, oke Itu ini ada. juga ada. Tapi beda ini gede banget ya? Nah posisinya juga ya, liatin. Oke, ini ya Paris, kotaknya lebih kecil, agak ke atas, mepet Oke. atas. Oke. Kalau ini kotaknya itu lebih gede dan lebih panjang ke bawah. Oke. Selalu dong kita konfirmasi dengan bentukan yang lain. Ini sama Sama yang ini. Oke, sip. Oke. Ada 3. Oke, taruh situ dulu, Mbak. Ya, tadi kan aku bilang. Iya. Soal kulit nih, kita kepotong nih sama kulit kan. Iya. Kulit kan susah ngebedainnya. Oh, jadi nggak bisa tahu ini ostrich asli apa emboss? Kulit. Kulit pasti asli. Ostrich asli apa nggak? Maksud aku dari perbedaan kulit lah. Kalau Iya. shape kan tadi kita udah sama-sama lihat. Iya, lama sama tahun baru ya beda. Nah, tingkat ketinggian. Nah, sekarang tahu nggak kenapa ini tingginya berbeda? Kan bisa dari sininya. Oke. Atau memang dia waktu bikin ininya lebih tinggi. Tapi kan harusnya punya standar dong Hermes. of course. Iya, pasti Iya, sama, tapi nggak mungkin beda. Kalau ukuran pasti kalau kita mau ukur lagi pasti akan ada Beda. perbedaan nyata Iya. lah. Tapi ini kasat mata kan udah. Mungkin ini yang bisa kita lihat. Iya, Tuh. ininya lebih tinggi kayak ini, ininya. Nah, Ininya lebih tinggi dibanding ini. Gimana bisa? Iya. Iya, ini lebih tinggi, lebih panjang dibanding yang ini. Udah ya kasat mata udah bisa ngelihat ya ininya ya. Iya. Apa mau diukur pakai sentimeter? Boleh, boleh. Biar lebih That's ini ya. right, I like it. Ya, ini perbedaan 0,0 sekian itu berarti banyak ya? Iya, iya. Ini berapa nih? 0,5 ya? Bener nggak? Bukan ya? Lebih kayak 0,6, 0,5. Iya. 0,6 ya? Ini gimana ya? Aku sih jarang ngukur ini ya, teman tadi kok menemukan kejanggalan tingginya itu yang kita harus turun. Ini berapa ya? 0,5 kurang. Tuh. Iya. Ya. Udah 4 loh. Oke, 4 perbedaan ya. Lagi aja ya. Oke, satu lagi. Ini ya. Ini bisa kita lihat stamnya. Karena ini A tuh Udah pindah ke situ. udah Tuh. Beli ini dong ya. Udah punya ini. Udah punya ya. Nyonya udah punya nyonya. Aduh. Duh, saya deg-degan kalau ke tempat Mbak Evi, deg-degan. Takut pulang dari sini transfer uang. Takut dibawa Karena ya? godaannya di sini barangnya bagus-bagus, guys. Dan otentik garanti ya, Mbak ya. Insya Allah. Kalau enggak, Pernah nggak, Mbak, ketemu tiba-tiba ada orang ngasih tas palsu gitu?
Banyak ya. Mau jual terus palsu. Langsung bilangnya apa? Bilangnya sorry tas lo palsu apa nggak jadi beli bilangnya? Aku nggak bilang sorry tasku palsu. Aku bilang aku tanya ini dapat dari mana, terus ini ya. Iya. Dadah ini. Coba. Nggak kelihatan. Apanya nggak kelihatan? Mata saya mungkin udah tua. Uya ini dari sini ya. Tuh. Oh iya iya. Oh iya. Iya. Bukan maksud aku, Uya Oh, iya, perhatikan iya. Oke. hurufnya, oke? Oke. Karena kan harus membandingkan, ingat ya. Bentuk hurufnya, Oke. kedalaman stamnya, Oke. oke? Nah kalau yang ini, alamak. Tuh, buset, jelas banget kerang. Oh, dia juga, langsung Besok. dapet ya, Oke. Oke, jadi perbedaan-perbedaan tadi udah jelas banyak banget ya, dari ketinggian, dari tinggi yang kaki di bawah, apa namanya Pak, kaki di bawah tuh? Apa ya? Ya kaki dah. Fit kaki, terus dari bakal, tulisan di bakal sini, terus kotak yang belakang Paris S, terus huruf E yang sebelum S, aksennya itu, terus stamnya juga, tulisan di stamnya, Sama tadi bobot, ya bobot beratnya, Sama oke. shape tuh, ada 7 kan? Oke, shape-nya. Itu udah banyak sih. Jadi ini ada 7 perbedaan dari yang sudah dipastikan asli. Artinya Mbak Evi udah menggaranti bahwa tas Mbak Evi ini asli kan, garanti, otentik, 100%. Iya, karena Iya. tas Evi Raya ini sudah aku kurasi dengan pengalaman menjual tas Hermes dari 2008. Oke. Dan tas ini dengan yang asli ada 7 perbedaan. Ya, Mbak Evi nggak mau bilang ini palsu ya? enggak. Oke, saya ngerti kenapa. Mungkin seller-seller nggak enak ya karena mau ngomong barang palsu asli, ya kan? Tapi, Karena gini, ya. aku punya alasan kenapa. Karena kalau kita bawa barang ini ke butik Hermes Paris, Hermes Paris juga nggak langsung bilang ini. enggak langsung. Mereka akan melakukan proses cek yang cukup jelimet Iya. gitu. Jadi dan aku nggak punya kapasitas lah. Iya. Karena itu bisa melanggar hukum. Iya. Yang boleh mengatakan barang ini palsu adalah yang punya pabrik ini. Oke, itu udah. Itu hukum Iya. Iya. berlaku internasional. Jadi Oke, makanya kalau Mbak Evi ada bilang misalnya ada orang jual tas ternyata palsu ke Mbak Evi nggak bilang Enggak. barang lo palsu gitu ya? enggak. Aku Nolaknya gimana nolaknya? Nah, aku bilang gini, aku tanya dulu belinya di mana. Mhm. Terus coba cek deh ini sama seperti Oh, aku kok ini gini gitu? Kok ini perbedaan. Sebenarnya ada satu lagi ya. Kita itu di dunia seller itu suka pakai yang namanya jasa Baba Baby. Tapi Itu kan di luar negeri kan? iya, tapi itu masih pro kontra juga lah. Kan cuma kirim foto, Mbak. Aku ya lebih pintar lah. Ya makanya gimana? Aku lebih percaya ngecek authentication Iya, atau oke. ngecek asli apa enggak, mendingan apple to apple sama dilihat langsung sama orang yang expert. Tapi gini ya, orang daerah, misalnya kalau orang Palembang pengen beli Birkin, dia kan nggak bisa kayak udah datang ke butik aku atau ke butik Iya. temennya. Salah satu yang dia pakai adalah si Baba Baby itu, karena Baba Baby itu sebenarnya juga satu institusi yang cukup dipakai juga di standar industri tertentu. Dan Baba Baby juga belum tentu 100% benar kan? Ya aku nggak mau ngomong juga lah. Oh, ngerti lah maksudnya. Ngerti. Iya. Karena banyak teman-teman aku yang pakai itu. Oke. Dan bahkan ada riset asli pun, Uya aku mau di Baba Baby juga dong. Itu juga haknya Uya. Gitu. Oke, ada nggak risetnya? Yang mana? Riset Riset. tas yang Ini stamnya ya. stem ya, coba. Kok pintar sih? Ya pengen lihat gedenya Kan mungkin. udah 7, ini jadi 8 dong. Nggak apa-apa, pengen tahu palsunya di mana. Mas saya belak-belakan aja. Oke, awas Mbak, nanti jatuh-jatuh. Dikata tintanya baru. Oh, Tapi Jakarta mirip ini. Iya. Oh berarti Jakarta lebih alay Mbak daripada Paris. Jakarta mirip. Iya. Kita bandingin ya. Boleh. Jakarta ya. Nah ini tapi dikeluarin di Paris tapi gayanya gaya Jakarta nih guys. Percetakan di Jakarta. Tapi oke. Iya. Nah ini Jakarta punya nih. Nih. Tapi tetap beda. Tapi Pacific Place. Coba kita lihat gedenya Mbak. Apa hitamnya. Coba Mbak Enggak, gedenya. papernya dulu yang aku bilang Oh ya. tadi kan papernya. Papernya juga ini. Sama. Oke, sama-sama tipis ya. Sama. Oh Jakarta berarti irit ya Mbak. Tapi kalau bisa kemarin Belanda sendiri. Tuh guys, tetap guys. Nih, gua kasih tahu nih. Tadi aku ada Belanda. Tetap aja paper Jakarta Tetap agak tebel ya. lebih
Pakai sarung tangan susah. Nih, lihat. Paper Jakarta lebih pendek dibanding paper si nih Paris nih. Nah, beda kan sama. Nah, kita lihat paper Jakarta sama paper Paris sama nggak gedenya, Mbak? Ini kan yang tadi nih yang diduga palsu nih ya. Sama. Sama kan? Tuh, paper Jakarta sama Paris walaupun beda jenis kertas tapi besarnya sama. Ininya yang nyata banget sih. Ya. 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 Ini Herman mungkin, Mbak. Kalau ini Hermes Bekasi, ini Hermes Paris, ini Herman Bekasi. Iya, iya. Iya, ya udahlah, Mbak. Udahlah. Tapi nggak mau ngomong ini asli apa palsu? Enggak. Hah? Enggak. Nggak enak ya? Ini saya kasih tahu bukan punya saya loh, Mbak. Iya. Ini bener bukan punya saya, Mbak. Siapapun punyanya, Evi Raya tidak punya hak untuk menjudge itu. Betul, Yes, betul. yes. Oke, Evi Raya is the best. Itu komitmen our business gitu. Iya, iya. Mbak mau nanya, Mbak. Boleh. Dari tadi kayak nanya terus. Artis-artis pernah ada yang beli di Mbak? Ada. Evi? Banyak siapa aja, Mbak? Nah, itu kan rahasia, Mak. Oh, rahasia, oh jaga rahasia. Iya, iya, iya. Mau tanya, Mbak, kalau artis-artis kayak Nagita Slavina pernah beli nggak? Enggak. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Ting-ting enggak pernah. Nggak pernah. Udah, ya. Medinasian pernah nggak? Kenal nggak tapi? Kenal nggak? Main ini jadi customer aku. Pernah beli? Iya, Tuh pernah beli guys. pernah. Oke. Ada uangnya. Oke, ya. Oke guys. Tahun berapa tuh Mbak belinya? Oh, sebelum Covid deh. Sebelum Covid. Oh ya. Covid emang menghancurkan segalanya. Ya. Maksudnya apa nih? Enggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Astrid Kuya kenal Astrid Kuya? Oh, kenal. Kenal ya? Oh, yang Iya. cantik itu kan? Iya, iya, iya. Yang minta beliin tas mulu tapi saya beli ini susah. Jadi ini nggak mau bilang ini asli apa enggak ya Mbak ya? Ulang-ulang loh. Nggak mau ya? Iya. Tolong bukain pintu, Mas. Iya, iya, iya. Cuman ini asli ya. Oh iya. Cuman ini ada 8 perbedaan sama yang asli gitu aja ya. Pokoknya kalau Oke. punya Evi Raya pasti asli. Ya udah simpulkan sendiri. Kalau saya aja ngomong nih palsu, ya gitu aja. Ya lo udah beda jelas. Itu dari Uya. Iya, iya nggak apa-apa Mbak. Iya. Nah, cocok juga lu bawa itu ya. Soalnya saya sendiri, saya cocok saya bawa barang palsu maksudnya. Itu loh kan. Udah luas banget. Iya, iya, iya. Foto-foto tampil.